Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3.5 Chapter 33. Chapter 33, Eksplorasi Bersama. Dewa kematian mengguncang tubuhnya dan menghilang seperti awan asap. Tak butuh waktu lama untuk sosok yang muncul di pihak mereka, bukan orang lain yang datang kemari, melainkan Ice Fire Demon Chef Melting Nianbing. Angin sepoi-sepoi menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak penuh cahaya. Rong Nianbing mengangguk sedikit ke 5 dewa, dan kemudian matanya tertuju pada untaian relik Buddha. Karena ini adalah penanda, itu hanya bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Rong Nianbing menatap sekelompok Buddha dengan mata panas. Setelah jeda yang lama, dia mengangguk sedikit dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya mengerti." Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Tidak ada tinggal. Karena saat dia kembali ke alam Dewa Douluo, itu juga berarti dimulainya pertempuran para dewa. Di sisi lain, Duan berada di sisi yang berlawanan hampir bersamaan dengan kedatangan Rong Nianbing. Ketika dia melihat menara dengan sinar 9 warna cahaya, dia tidak bisa tidak mengerutkan kening. Menara itu sendiri tidak lain adalah yang paling penting adalah sangat melindungi, bahkan jika itu adalah kesadaran ilahi, tidak mungkin untuk mendeteksinya. Gaib. Jadi, setelah menonton dengan cermat dan memindai dengan kesadaran Lord, dia tidak mendapatkan apa-apa. Saat ini, dia sudah merasa bahwa Rong Nianbing akan kembali, jadi dia tidak berani mengabaikan, dan segera berbalik dan pergi. Jika tidak, begitu Rong Nianbing kembali, dia akan menghadapi serangan dari setidaknya 5 Raja Dewa. Dapur sihir es api Rong Nianbing dan Dewa Kematian Ahdu hampir saja lewat. Tidak diragukan lagi bahwa alam Dewa Douluo akan dimulai lebih cepat. Tang San tinggal di base camp, tubuhnya perlahan melayang di udara, matanya berhenti di sana dengan tenang. Seperti yang dia katakan sebelumnya, di sisi alam Dewa Douluo, dia bukanlah salah satu dari 5 Raja Dewa yang berpartisipasi dalam pertempuran di awal, tetapi sebagai pengganti. Sebagai gantinya, Anda dapat mengambil alih posisi Raja Dewa kapan saja. Raja Dewa harus segera meninggalkan medan perang. Setelah tos dengan penerus, orang yang diganti harus kembali ke base camp sebelum diganti lagi. Mulai dari base camp, ada total 3 jalur menuju base camp masing-masing, tidak diragukan lagi, jalur sentral adalah yang terpendek dan jalur di kedua sisi lebih panjang. Setelah Rong Nianbing kembali, di sisi alam Dewa Douluo, 5 Raja Dewa besar segera mengambil tindakan. Di jalan tengah, Dewa Api yang baik dan Dewa Kejahatan Ji bergerak cepat dan maju. Di sebelah kiri, Koki Sihir Es dan Api melelehkan Nianbing, dan di sebelah kanan, itu adalah Hercules Zhou Weiqing dan Huo Yuhao, Dewa Emosi. Strategi ini dengan jelas dirumuskan sejak lama, dan 5 Raja besar bergerak maju pada saat yang bersamaan. Maju cepat. Pada saat yang sama, di sisi lain, Dewa Kematian telah kembali ke base camp, menjelaskan secara singkat apa yang dilihatnya. Long Gongwei mengerutkan kening, abaikan ini untuk saat ini, dan terima tantangan secara menyeluruh. Bahkan jika penanda mereka istimewa, mereka harus mampu menghentikan kita jika mereka memiliki kekuatan yang cukup. Jika tidak, semua orang akan terbunuh. Saat tersingkir, mereka juga kalah. Aku akan menjadi pengganti, menatap Tang San, dan yang lainnya akan berjalan sesuai rencana. Busur panjang memberi perintah, dan 5 Raja Dewa lainnya juga bertindak. Jalan tengah, Qin Di Yinzu. Di sebelah kiri, Tiandi Tianhen dan Dewa Gila Lei Xiang. Di sebelah kanan, Dewa Kematian Ahdu dan Naga Laut Kaisar Peri. Mempertahankan formasi 212, 6 alam Dewa Agung juga perlahan didorong ke depan. Pada saat para penonton dari 7 alam Dewa Agung mengirimkan sinyal dari kedua sisi, semua pandangan mereka sudah terfokus pada peninggalan para dewa kuno, dan suasana hati semua orang secara tidak sengaja terpengaruh, karena mereka semua mengerti bahwa pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan segera dimulai. Tang San dan Chang Gongwei tidak dapat melihat satu sama lain karena jarak dan rintangan gunung dan sungai, dan kesadaran dewa mereka juga terpengaruh di sini. Tapi, Raja-Raja Dewa di pihak yang sama dapat mengatasi situasi dengan menghubungi satu sama lain, sehingga situasi umum kedua belah pihak masih dapat diketahui. Awalnya, di sisi 6 alam Dewa Agung, bukan Long Bao Might yang berfungsi sebagai penggantinya, dia juga dianggap sebagai perubahan sementara. Karena dia harus menatap Tang San.
Tidak ada keraguan bahwa Tang San adalah inti sebenarnya dari alam Dewa Douluo. Huo Yuhao dan Zhou Weiqing bergerak maju dengan cepat. Keduanya bergerak maju dengan cepat di sepanjang jalan yang benar. Saat mereka bergegas, Zhou Weiqing berbisik kepada Huo Yuhao, "Yuhao, setelah kamu memilih tempat, segera beritahu aku dan aku akan melepaskanmu." Huo Yuhao tersenyum tipis dan berkata, "Tempat itu telah dipilih." Sebagai salah satu dari 5 dewa pertama, inti sebenarnya bukanlah Jidong dan Lian yang memiliki level Raja Dewa, melainkan Huo Yuhao. Alasannya sederhana, dia memiliki rasa alam dewa yang unik, atau bakat yang unik. Di seluruh alam Dewa Douluo, tidak ada yang bisa melampaui Huo Yuhao jika dia hanya bersaing dengan pengetahuan spiritualnya. Saat itu, ketika dia berada di benua Douluo, apa jiwa bela dirinya yang terbangun secara bawaan? Lingmu. Bukan hanya matanya, tapi matanya. Selain itu, meskipun Huo Yuhao tidak memiliki senjata super divine, ia menciptakan sistem jiwanya sendiri di benua Douluo. Sebagai pencetus keberadaan jiwa, seberapa kuat kekuatan jiwanya? Dalam hal efektivitas tempur pribadi saja, kekuatan Huo Yuhao tidak jauh lebih buruk daripada Raja Dewa. Lebih penting lagi, dia memiliki kemampuan untuk mendominasi penonton. Di dahinya, seutas benang emas perlahan terbelah, berubah menjadi mata vertikal, dan tiba-tiba, di dunia spiritual Huo Yuhao, pikirannya menyebar dengan cepat dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi bagian dari penglihatannya. Ini seperti tampilan 3 dimensi di benaknya. Reruntuhan para dewa kuno dapat membatasi kesadaran ilahi, tetapi mereka tidak dapat membatasi deteksi mata spiritualnya. Ini adalah deteksi mata spiritual tingkat dewa, dan berbagai macam situasi langsung di bawah pengawasannya. Ibarat mata elang di langit, menatap penonton. Yang pertama muncul dalam jangkauan deteksi mata roh secara alami adalah beberapa orang lain di sisi alam Dewa Douluo. Zhou Weiqing terdekat pertama kali dihubungkan oleh Huo Yuhao dalam kesadaran Zhou Weiqing, segala sesuatu yang dirasakan Huo Yuhao segera dibagikan, dan gambar 3 dimensi yang sama muncul di benaknya. Segera setelah itu adalah nyala api dan Jidong di jalan tengah, dan kedua Raja Dewa juga terhubung satu sama lain, menyelesaikan berbagi deteksi mata roh. Terakhir, Rong Yanbing di kiri. Kelima orang itu terdeteksi oleh mata roh Huo Yuhao, dan mereka langsung terhubung. Alasan mengapa Tang San memilih untuk bertarung dengan 3 cara daripada bertabrakan secara langsung dengan semua Raja Dewa di kedua sisi jalur tengah sebagian besar karena berbagi visi Huo Yuhao. Ruang lingkup yang dicakup oleh Lingou cukup besar, dalam hal ini, meskipun semua orang jauh, masih 5 dalam 1, dan dapat dengan mudah dipindahkan pada saat-saat kritis. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki peta kecil di benaknya, dan mereka dapat dengan jelas melihat lokasi masing-masing dan memperhatikan keadaan satu sama lain. Dengan cara ini akan lebih mudah untuk mendukung mereka. Alam memiliki keunggulan. Di sisi 6 Raja Dewa Agung, dalam hal kekuatan individu rata-rata, tidak ada keraguan bahwa mereka benar-benar menekan alam Dewa Douluo. Namun, ini bukanlah pertarungan 1 lawan 1, tapi pertarungan tim. Apa yang paling penting dalam pertarungan tim? Bekerja sama, ada kesadaran. Setelah kesadaran digantikan oleh deteksi dan berbagi mata roh, segalanya menjadi lebih mudah bagi alam Dewa Douluo. Selain 5 dewa mereka, jaringan deteksi Lingmu juga terhubung ke Tang San di base camp. Izinkan dia untuk mengamati penonton. Setelah menyelesaikan kontak kita sendiri, jaringan deteksi mata sepenuhnya menutupi sisi yang berlawanan. Soul Land 3.5 Chapter 34. Chapter 34, lahir dengan 8 jari. Tang San duduk di markasnya sendiri, menyempitkan matanya, bergumam pada dirinya sendiri, 2-1-2 formasi. Tengah, Kaisar Qin. Hampir seketika menerima instruksi, Dewa Api yang baik dan Dewa Kejahatan Ji menggerakkan keduanya dengan cepat pada saat yang sama dan bergegas langsung ke sisi yang berlawanan. Menurut penilaian sebelumnya, Qin Di Yinzu tidak memiliki artefak super. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, Ye Yinzu adalah titik yang lebih lemah, dan dari perspektif rekonsiliasi sebelumnya dari formasi yang menenangkan, tidak diragukan lagi dia adalah Raja Tuan Lawan, yang bertanggung jawab untuk mengendalikan penonton. Lalu, jika poin ini bisa diselesaikan terlebih dahulu, terutama dalam kasus Tutuan, maka semuanya akan menjadi berbeda. Kedua sisi mendekat dengan cepat dan bergerak sesuai medan. Medan di jalan tengah adalah yang paling datar dan paling dekat. Dalam kasus akselerasi tiba-tiba, baik Lian dan Ji Dong memuntahkan api yang menyilaukan. Dari pandangan mata burung ketinggian,
dapat dilihat bahwa kedua sosok itu seperti dua meteor, langsung menuju ke Qin Di Yinzu dengan presisi yang tak tertandingi. Mereka sepertinya berurusan dengan Kaisar Qin, tapi bagaimana mereka tahu bahwa Kaisar Qin sendirian di luar angkasa? Menyaksikan pertempuran para dewa di bawah ini, 6 kerabat perempuan para dewa menjadi terkejut. Misty Xianzun memandang istri Kaisar Qin tidak jauh dari situ. Tetapi dia terkejut menemukan bahwa istri Kaisar Qin, apakah itu Sura atau yang lain, tidak menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya, mereka semua tersenyum dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan dengan suara rendah. Tian Qin memiliki temperamen yang cepat dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Sura, apakah kamu tidak khawatir? Mereka akan berurusan dengan Kaisar Qin." Sura sedikit tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa suamiku begitu mudah diatasi? Kalau tidak, menurutmu apakah Raja Cahaya akan membiarkan dia sendirian di tengah?" Para wanita itu saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan keraguan mereka. Meskipun sudah lama sejak 6 alam Dewa Agung menyelesaikan formasi keinginan, pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang benar-benar tahu betapa kuatnya 6 Raja Dewa Agung sebenarnya. Tetapi di mata alam dewa lainnya, di antara 6 alam dewa besar, alam dewa Kaisar Qin dan alam dewa mobil kecepatan udara lebih lemah. Kaisar Qin Yinzu dan Tiandi Tianhen juga merupakan yang terlemah dari 6 dewa. Namun, dilihat dari ekspresi Sura, tampaknya telah muncul beberapa kesalahan dalam penilaian mereka. Karena mereka semua dapat melihat dengan jelas bahwa 2 Raja Dewa dari alam dewa dulu yang menargetkan Yinzu adalah 2 dari mereka yang kedua setelah seagot Tang San. Memusatkan kekuatan keduanya untuk berurusan dengan Kaisar Qin, jelas tidak mudah bagi Kaisar Qin untuk menghadapinya. Selain itu, medan perang sangat luas dan dipengaruhi oleh kekuatan suci peninggalan dewa kuno, perlu waktu bagi orang lain untuk menyelamatkan mereka. Kaisar Qin pasti memiliki situasi satu kedua. Kekuatan macam apa yang dimiliki Kaisar Qin yang membuat istrinya sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatannya? Pada saat ini, Yinzu, yang bergerak maju tetapi belum mencapai lini tengah, tiba-tiba berhenti, senyum tipis muncul di wajahnya, dan dengan lambaian tangan kanannya, sebuah gukin muncul di tangannya. Seluruh tubuh gukin disajikan dalam emas gelap, dan ketika muncul, itu segera ditemani oleh naga rendah dan dalam. Raungan naga ini penuh keagungan dan kesombongan. Yinzu memegang gukin di satu tangan, sementara tangan lainnya memetik senar. Ada dengungan gukin. Gelombang suara yang tidak terlihat tiba-tiba menyebar ke segala arah, yang hanya bisa dilihat dari luar angkasa. Setelah gelombang suara yang tidak terlihat muncul, lingkaran cahaya samar menutupi arah alam Dewa Douluo. Intensitas gelombang suara ini tidak kuat, bahkan vegetasi tidak akan rusak. Meskipun tidak sekuat pendeteksian 3 dimensi sisik penuh dari Lingmu, gelombang suara telah menutupi area yang luas dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, apa yang pertama kali dirasakan Yinzu adalah 2 Raja Dewa yang datang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia masih tidak tahu siapa yang datang berdua, tetapi wajahnya sedikit berubah, dan dia duduk di tempat bersila, menekan kedua tangannya pada senar, menghaluskan guncangan sebelumnya. Yinzu terlahir dengan 8 jari, tidak memiliki 2 ekor jari, 8 jari digerakkan dengan ringan, 7 senar bergetar, dan lagu gukin dengan sedikit udara yang mematikan terdengar. Lingkaran halo yang disajikan dalam bentuk lensa cekung muncul di belakangnya, menjadi penguat suara piano, dilepaskan sepenuhnya ke alam Dewa Douluo. Gukin berdengung, dan 7 senar dan 13 emblem terus meledak dengan suara piano yang merdu, menyebar dan mengembang seperti naga. Yang pertama menanggung beban itu adalah Jidong dan Lian. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi dan ketinggian rendah, dan mereka adalah yang pertama mendengar suara piano yang berfluktuasi. Melalui eksplorasi dan berbagi mental Huo Yuhao, mereka dapat dengan jelas merasakan lokasi Yinzu. Tidak diragukan lagi, suara piano ini dikeluarkan dari Yinzu. Namun, pemikiran ini baru saja muncul di benak mereka, tetapi pada saat yang sama mereka merasakan seluruh tubuh mandek, tubuh mereka tiba-tiba tenggelam, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Untungnya, keduanya adalah Raja Dewa, masing-masing menamparkan satu telapak tangan ke tanah dan mendarat di tanah pada saat bersamaan. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Dan mereka menemukan bahwa, dipengaruhi oleh suara piano, untuk beberapa alasan, mereka tidak bisa terbang lagi. Jelas alam Dewa Douluo memimpin dalam meluncurkannya, tetapi orang-orang yang benar-benar diserang lebih dulu digantikan oleh mereka. Kaisar Qin Yinzu, piano terkenal di zaman kuno. Artefak super semu, Yin naga kayu layu, nyanyian naga kayu layu, efek udara terlarang.
Suatu ketika Kaisar Qin masih di dunia, di depan krisis besar, dia pernah mengandalkan naga kayu yang layu untuk mengubur seluruh pasukan naga. Divine Comedy of Forbidden Sky muncul lagi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena tempat khusus seperti reruntuhan dewa kuno, efek dari Divine Comedy of Forbidden Sky tidak akan begitu bagus, lagi pula itu ditujukan pada para dewa. Namun, karena peninggalan para dewa kuno, penerbangan sendiri dibatasi, dan ditambah dengan efek lagu naga kayu layu, bahkan Raja Dewa tidak bisa terbang di udara. Kayu layu naga Yinku adalah serangan sembarangan. Oleh karena itu, Ye Yinzu mengandalkan lensa cekung yang dipadatkan oleh kekuatan dewa di belakangnya untuk mengeluarkan suara piano ke arah alam dewa Douluo, tetapi para dewa yang berbaris tidak terpengaruh olehnya. Dampak sekecil apapun. Huo Yuhao dan Ye Yinzu, yang bertanggung jawab untuk mengarahkan penonton di kedua sisi, bertabrakan untuk pertama kalinya. Setelah melihat satu sama lain, Lian dan Jidong memiliki hati yang sama. Setelah merasakan Kaisar Qin yang mengerikan, mereka juga memperkuat tekad mereka untuk menyelesaikan Tuan Raja Dewa dalam waktu singkat. Ketidakmampuan untuk terbang bukan berarti mereka tidak bisa bepergian. Api menyembur keluar lagi di belakang mereka berdua, dengan cepat bergerak ke arah Ye Yinzu. Pada saat ini, lagu naga kayu layu telah dikirim ke tempat yang lebih jauh. Huo Yuhao telah mengetahui bahwa Ye Yinzu sedang bermain piano, dan dia merasakan pengaruh Jidong dan nyala api untuk pertama kalinya, jadi dia secara alami segera memberitahu pihaknya bahwa setiap orang mendarat di tanah satu demi satu, untuk menghindari tertangkap oleh naga kayu yang layu. Ku langsung melarang udara jatuh. Saudara Zhou, kirim aku. Huo Yuhao berhenti dan berkata, sambil menunjuk ke sebuah gunung di depannya. Oke. Zhou Weiqing mengambil langkah ke depan, meraih pinggang Huo Yuhao dengan kedua tangan, dan tubuhnya tiba-tiba berputar membentuk lingkaran penuh. Detik berikutnya, Huo Yuhao sudah terlempar seperti bola meriam. Dia tidak terbang, tetapi terlempar oleh kekuatan yang kuat, meskipun dia akan terpengaruh sampai batas tertentu oleh lagu naga kayu layu, tetapi dengan kekuatan Hercules yang kuat, dia terlempar ke posisi itu dalam waktu singkat. Jatuh di puncak gunung, Huo Yuhao mencubit tangannya, cahaya di pergelangan tangannya berkedip-kedip, dan sinar itu melesat ke tanah dengan cepat, dan tiba-tiba, pilar logam bangkit dari tanah. Soul Land 3.5 Chapter 35. Chapter 35, Pedang Tak Terlihat. Dibandingkan dengan tiang logam di base camp, yang satu ini lebih ramping, tetapi ketinggian pencabutannya sedikit lebih tinggi. Meskipun pilar logam ramping, sayap mulai muncul di kedua sisi, dan kemudian paku yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Dapat dilihat dengan jelas bahwa lingkaran halo terus-menerus disuntikkan ke pilar logam dan diarahkan ke atas. Sebuah bola cahaya menakutkan dengan diameter lebih dari 10 meter terbentuk, dan energi yang terkandung dalam bola cahaya ini semuanya berasal dari kekuatan dewa terkompresi para dewa kuno. Senyuman muncul di sudut mulut Huo Yuhao, dan dia mengacungkan jempol ke Zhou Weiqing di bawah gunung, dan mereka berdua terus bergerak maju dengan cepat. Di sisi kiri, setelah menerima pemberitahuan dari Huo Yuhao, Rong Mianbing harus berjalan di tanah. Di belakangnya, pedang arogan angin kebebasan melepaskan cahaya biru samar dan menyelimuti dirinya, membuatnya secepat tanpa bobot. Hilang sebelumnya. Dia sekarang tahu siapa lawannya. Kaisar Tianhen dan Dewa Gila Lei Xiang. Tidak ada keraguan bahwa ini sama sekali tidak mudah ditangani, Lei Xiang juga memiliki artefak super. Oleh karena itu, tugas yang diberikan Tang San kepadanya adalah, tidak peduli apa, untuk menahan serangan lawan dengan keuletannya. Sebelum pertempuran dimulai, Tang San menganalisis dan memberitahu mereka secara detail pentingnya posisi mereka yang berbeda dalam pertempuran. Sebagai single player di sebelah kiri, petunjuk Rong Mianbing adalah keuletan, ia harus ulet menghadang lawannya dan menciptakan peluang bagi rekannya. Di antara orang-orang, ia menjadi dewa paling awal, bahkan lebih awal dari Tang San. Meskipun tidak ada alat super ilahi, senjata super dewa semut 7 tangan dapat menggantikannya. Selain itu, Rong Mianbing memiliki metode pertempuran yang kaya pengalaman terbaik untuk lokasi ini. Adapun Huo Yuhao, yang bertanggung jawab atas penonton, Tang San memberinya sebuah pengingat yang disebut kebijaksanaan. Dia harus menggunakan kebijaksanaannya untuk memobilisasi penonton dan mendukung naik turun untuk mengoordinasikan seluruh tim. Hercules Zhou Weiqing, Tang San memberinya tugas membantu Huo Yuhao, dan membantu rekan satu tim lainnya di antara penonton. Elemen tambahannya adalah tidak mementingkan diri sendiri.
Hanya dengan membantu rekan satu tim tanpa pamrih pada saat-saat kritis kita dapat menciptakan lebih banyak peluang bagi orang lain. Dengan senjata super ajaib dari setelan tanpa cincin yang penuh kebencian, dalam hal pertahanan, dia pada awalnya adalah yang terkuat di tim, dan tidak ada keraguan bahwa dia akan mengambil posisi ini. Namun, Dewa Api yang baik, Dewa Jahat Jidong, mendapatkan tugas keluaran, sebagai titik serangan terkuat mereka harus sepenuhnya menampilkan kekuatan serangan mereka. Faktor yang diberikan Tang San kepada mereka adalah keberanian. Pada saat kritis, tuangkan serangan ke lawan dengan segala cara. Tang San memberitahu mereka bahwa selama 4 elemen keuletan, tidak mementingkan diri sendiri, kebijaksanaan, dan keberanian terpenuhi, mereka akan memiliki peluang 10% lebih banyak untuk menang dalam pertempuran para dewa ini. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka sangat mengingat hal ini. Dipengaruhi oleh nyanyian naga layu, Nyala Api dan Jidong akhirnya mencapai lini tengah setelah beberapa menit, sementara Ye Yinzu masih agak jauh. Keduanya bergerak maju dengan cepat, hampir lurus ke arah Ye Yinzu. Ganggu musiknya dan bersihkan dia dari pengadilan terlebih dahulu, maka kerugian aslinya akan segera berubah. Jarak antara kedua sisi semakin dekat dan dekat, Ye Yinzu masih duduk bersila di tanah, dan terus memainkan naga kayunya yang layu. Dengan gema gelombang suara, dia tentu saja bisa merasakan dengan jelas keduanya mendekatinya, tapi dia sepertinya belum menemukannya dengan aman, dia tidak bermaksud menghindar atau mundur. Bahkan tidak ada cara untuk menghadapinya. Akhirnya, Api dan Jidong telah melihat Ye Yinzu dari kejauhan. Ada kilatan cahaya di mata Jidong, dan dia melambaikan tangan kanannya, nyala api oranye keluar hampir seketika, dan langsung menuju ke Ye Yinzu. Ini bukan api biasa, tapi api tingkat dewa sejati. Api suci Zhengyang yang sangat terkonsentrasi berevolusi dari api suci Binghu Yuanyang yang dia kembangkan saat itu. Ini adalah yang ekstrim dari Yang Huo, dan sebenarnya ada tingkat suhu yang konstan di intinya. Meskipun Api dan Jidong tidak memiliki senjata magis super, mereka adalah dewa sejati. Diwariskan adalah titah dari generasi dewa raja tertua. Anda tahu, sebelum Tang San mencapai alam dewa, Komite Alam Dewa pada awalnya mengendalikan dewa baik dan jahat. Setelah Jidong dan Lian mewarisi posisi kedua dewa raja, kekuatan dewa mereka sendiri selalu dipengaruhi secara halus oleh kedua dewa tersebut, dan mereka terus berkembang. Pada saat ini, kelompok api dewa Zhengyang ini meledak, dan sepertinya itu hanya bola dengan diameter sekitar 1 kaki, tetapi nyala api mengerikan yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak sesederhana kelihatannya. Ye Yinzu akhirnya mengangkat kepalanya dan memandang Jidong dan Lian dari kejauhan sambil tersenyum, dengan 8 jarinya bergerak ringan, gelombang suara yang tak terlihat tiba-tiba menjadi bermartabat, berlapis-lapis, meledak. Pedang tak terlihat Qin Yin. Ini adalah pengetahuan unik yang diandalkan Ye Yinzu untuk menjadi terkenal. Setelah menjadi dewa, pedang tak terlihat suara piano tingkat dewa ini menunjukkan makna mendalam dari gelombang suara hingga ekstrim. Diiringi dengan suara dengung dan gemetar, gelombang suara secara akurat menutupi api dewa Zhengyang. Zhengyang Shenhuo sempat stagnan, kemudian meledak berubah menjadi api merah keemasan yang berlangsung selamanya. Elemen api suci di udara juga menjadi kental dalam sekejap. Cahaya dan bayangan bersinar, seolah-olah lahir kembali dari abu, dan nyala api tumbuh dari nyala api itu. Tekan telapak tangan dengan lembut ke udara. Tiba-tiba, dengan tubuh Ye Yinzu sebagai pusatnya, area cahaya yang luas di sekitarnya sepertinya telah ditelan dalam sekejap. Segera setelah itu, nyala api biru-biru berubah menjadi seberkas cahaya besar dan kemudian keluar dari bawahnya, menutupi seluruh tubuh Ye Yinzu sepenuhnya. Mingyin sangat wik-wiki. Kebalikan dari yang adalah Yin, dan api asli Mingyin diubah dari api Dingxi Mingyin Ling yang asli. Mengenai nyala api, Jidong dan Lian sudah lama seperti senjata. Tang San menunjuk mereka sebagai titik keluaran paling kuat untuk seluruh tim, secara alami mengetahui kekuatan serangan yang kejam. Pada saat ini, bahkan kerabat perempuan Kaisar Qin tidak bisa menahan gugup ketika melihat mereka di luar angkasa. Bahkan jika Anda mengamati dari ketinggian, Anda dapat dengan jelas melihat pilar api yang menjulang tinggi, dan Anda dapat merasakan betapa buruknya suhu yang terkandung di dalam pilar api ini. Saat ini, sebuah piano berbunyi. Raungan naga sebelumnya tiba-tiba menjadi gelisah. Detik berikutnya, sosok emas gelap besar melonjak ke langit dan muncul dari pilar api. Itu adalah naga emas gelap, dan Ye Yinzu ada di sini. Di atas yang pertama. Namun, pada saat ini, lagu naga kayu layu benar-benar berhenti, dan udara terlarang menghilang.
Jidong muncul dari udara tipis, hampir saat Ye Yinzu didukung oleh naga emas gelap yang dibentuk oleh naga kayu Yinkin Layu, dan muncul di udara sambil menghadapinya secara langsung. Di tingkat dewa jahat Jidong, seringkali tidak diperlukan keterampilan. Tangannya berputar-putar di udara, yang satu biru dan yang lainnya merah, dan kedua nyala api itu langsung mengembun bersama. Yin dan yang saling terkait, yin dan yang berubah. Yin dan yang meledak. Soul Land 3.5 Chapter 36. Chapter 36, Yin dan yang meledak. Bola cahaya merah dan biru seukuran kepalan tangan tiba di depan Ye Yinzu hampir seketika. Pada saat ini, Kaisar Qin telah mengganti piano di tangannya, dan pedang tak terlihat dari suara piano ditembakkan, menembak secara intensif. Namun, yang aneh adalah bahwa tidak peduli apapun jenis suara piano pedang tak terlihat, pada saat ini, semuanya ditelan oleh bola cahaya dua warna kecil itu, yang sangat stabil dan terbang tak tertandingi ke arah Kaisar Qin. Ini adalah metode yang dikembangkan Rong Nianbing setelah bergabung dengan Komite Alam Dewa dan menyebarkan beberapa keterampilannya sendiri dari sumber es dan api yang sama kepada Jidong dan Lian saat berkomunikasi dengan mereka. Mengandalkan kekuatan Dewa Raja Dewa, Jidong tidak meninggalkan tangan dengan pukulan ini, itu adalah pukulan penuhnya. Pada saat yang sama, nyala api bergoyang, dan mereka telah tiba di belakang Qin di Ye Yinzu. Ini tembakan telapak tangan lainnya. Telapak tangan dilapisi di atas satu sama lain, merah dan biru, yang juga merupakan semburan besar yin dan yang, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Tapi apapun jenisnya, sekali dipukul, tidak akan pernah terasa nyaman. Wajah Ye Yinzu sedikit berubah. Harus mengambil kembali Guqin. Dengan lambaian tangan kanannya, sudah ada pedang tipis di tangannya. Pedang tipis di tangannya terayun, dan lapisan bayangan pedang yang berpusat di tubuhnya bergoyang seperti ribuan bintang. Pada awalnya, ia tidak hanya lahir di Sekte Qin dari 8 Sekte Naga Timur, tetapi juga di Sekte Bambu. Saat ribuan bayangan pedang diayunkan, bayangan pedang berkedip, dan setiap kali dilepaskan, itu memberi orang perasaan yang luar biasa, seolah mengikuti prinsip terbaik. Yin dan yang meledak di depannya meledak lebih dulu. Pada saat itu, seluruh peninggalan dewa kuno tampak bergetar hebat, dan bahkan Raja Dewa Guangming Longbong Wei yang berada di base camp tidak bisa membantu tetapi mengubah warnanya sedikit. Untuk waktu yang lama, perhatiannya tertuju pada seagot Tang San. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan Tang San, tetapi dia tidak menyangka selain Tang San, ada orang yang bisa melepaskan serangan yang begitu mengerikan, dan itu benar-benar tanpa bantuan artefak super apapun. Bayangan pedang yang bergoyang di tangan Ye Yinzu hancur hampir seketika, dan naga emas hitam di bawahnya tiba-tiba melingkar untuk melindungi tuannya. Ini memblokir sebagian besar ledakan pertama. Kaisar Qin yang berada di udara tiba-tiba terlempar ke tanah, dan rambutnya jelas tersebar. Dan pada saat ini, di langit, telapak tangan kedua yang dilepaskan oleh api sudah menghantam udara. Dengan keadaan Ye Yinzu saat ini, dia tidak bisa menghentikan pukulan ini. Yang menjadi keahliannya adalah mengontrol ritme. Dalam pertarungan frontal, jika lawannya hanya satu orang, dia masih bisa menghadapinya dengan berbagai kemampuannya sendiri, tetapi ketika lawannya adalah suami istri, dua raja besar, dia masih meregang. Apakah Kaisar Qin akan mengakhiri pertempuran para dewa ini? Baik itu penonton atau orang dalam game, semua orang pasti gugup. Perbedaannya adalah ketegangan di alam dewa dulu berasal dari kegembiraan, sedangkan ketegangan di alam dewa 6 berasal dari kekhawatiran. Pada saat ini, Rong Nianbing, yang perlahan maju ke kiri, tiba-tiba merasakan ancaman kuat muncul jauh di dalam kesadarannya. Pada saat berikutnya, sosoknya meledak dalam sekejap, dan hanya pada saat inilah dia menerima perintah dari Hou Yuhao. Dewa Gila Lei Xiang dan Tian Di Tianhen yang sejalan dengannya menghilang pada saat yang bersamaan. Tidak baik. Saat pikiran pertama Rong Nianbing muncul begitu saja. Sesosok muncul di atas kepalanya. Momentum Xuan He turun dari Tian Tianer dengan kekuatan agung yang tak tertandingi. Tanpa ragu-ragu, pedang Ao Tian memotong kekosongan, dan pada saat yang sama, sinar cahaya perak muncul dari bawah kakinya, itu adalah pedang Xuanji berujung 6 yang sangat serbaguna. Cahaya perak menyala dan beralih seketika, Rong Nianbing sudah mencapai kejauhan. Dan di mana dia sebelumnya, raungan yang tak tertandingi juga meledak. Sosok tinggi tergantung di sana, dan sepasang mata arogan menatap ke arahnya. Itu adalah Dewa Gila Lei Xiang. Yang lebih menakutkan adalah bahwa Rong Nianbing dengan jelas merasakan seketika bahwa ruang di sekitar tubuhnya tiba-tiba membeku, dan bahkan cahaya perak pada pisau Xuanji meredup.
Suara dingin keluar dari telingaku, penjara dimensi. Sosok kaisar muncul di samping dewa gila itu. Terlebih lagi, pada saat ini, Rong Nianbing, iblis koki es dan api, dengan jelas melihat bahwa dewa gila Lei Xiang melihat ke langit dan berteriak dengan suara yang dalam, kegelapan memadatkan jiwa, dan yang jatuh bisa bebas. Bangunlah, tidurlah di dalam diriku, sihir tak berujung di dalam darah. Ketika setiap kata diucapkan, auranya meningkat. Beberapa poin yang lebih menakutkan adalah sepasang sayap hitam legam perlahan terbuka di belakangnya, dan total 6 pasang dari 12 sayap terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, udara di sekitarnya menjadi kental dalam sekejap. Keterbatasan ruang telah menyulitkan Rong Nianbing untuk bergerak, dan kemunculan divine power gelap yang kental pada saat ini telah sedikit memperdalam pengurungan. Kaisar Tianhen masih ditutupi dengan satu set lengkap baju besi Dewa Iblis, baju besi gelap memancarkan cahaya redup. Begitu dia mengangkat tangannya, busur besar Dewa Iblis telah muncul dalam kendalinya. Dia membentangkan busur dan menembakkan panah, cahaya warna-warni yang bersinar dalam. Panah cahaya telah ditarik menjadi bulan purnama di busur Dewa Iblis. Kerja sama mereka sangat diam-diam. Rong Nianbing langsung mengerti maksud pihak lain. Dari awal hingga akhir, 6 alam dewa besar tidak meremehkan mereka. Sama seperti mereka menargetkan Ye Yinzu di tengah. Pihak lain juga menemukan melalui umpan balik Sonic Ye Yinzu bahwa dia sendirian di jalan. Oleh karena itu, Kaisar dan Dewa Gila melakukan semua yang mereka bisa untuk menggunakan teleportasi ruang tercepat dan muncul di depan mereka. Bahkan sangat mungkin bahwa mereka telah menemukan kemampuan Hu Yuhao untuk memantau penonton, jadi mereka memilih untuk meledak tiba-tiba. Dibandingkan dengan jalan tengah, wabahnya lebih mendadak, dan tidak diragukan lagi bahwa Rong Nianbing akan lebih sulit dilawan. Malaikat jatuh dari Dewa Gila diubah dengan busur iblis Kaisar. Ini adalah permainan membunuh. Dan begitu jalan macet, kemudian, dua kelompok lainnya harus segera kembali ke pertahanan. Sebagai penggantinya, Tang San hanya bisa menggantikan yang lain, tetapi tidak bisa langsung ikut bertahan. Lawan bahkan memiliki sedikit persaingan untuk melihat siapa yang pertama kali memecahkan makna lawan dalam situasi 2 lawan 1. Tidak ada keraguan bahwa dalam pengaturan taktis, tidak satu pun dari kedua belah pihak dapat memanfaatkan. Dewa Gila itu melangkah maju, dan pada saat berikutnya, seluruh orang telah berubah menjadi cahaya hitam dan bayangan, dan langsung pergi ke Rong Nianbing untuk bertabrakan, sementara tali busur-busur Dewa Iblis di tangan Tianhen bergetar, dan panah warna-warni datang lebih dulu, dan itu ada di sana dalam sekejap. Alis Rong Nianbing. Di luar angkasa, 8 istri Ice and Fire Magic Kitchen mengubah warna mereka pada saat yang sama, dan semuanya terjadi begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bereaksi terhadapnya, dan sang suami telah menemui jalan buntu. Kaisar Tianhen adalah master dari atribut ganda kegelapan dan ruang. Dia paling baik dalam menciptakan celah ruang untuk mengontrol ruang. Rong Nianbing dikurung olehnya, ditambah dengan kekuatan serangan teror busur Dewa Iblis dan dampak frontal dari Dewa Gila. Dari sudut manapun, Rong Nianbing tidak punya peluang. Hampir pada saat yang sama, kedua belah pihak memiliki dewa yang jatuh ke dalam sebuah pengetahuan. Pada saat ini, sisi kanan alam dewa Douluo, yaitu sisi kiri dari 6 alam dewa agung, kedua sisi telah mendekat dengan cepat. Hanya karena kedua belah pihak bepergian secara normal, mereka belum bertemu. Pertempuran para dewa akhirnya diluncurkan sepenuhnya. Artikel